Oh, sekarang aku tinggalnya di oke, sorry. Oke. Eee, Sekarang di ya, sana pukul berapa, Kak? sekarang tuh jam 1 siang. Oke oke, jam 1 siang. Berarti saat ini sedang libur ya, Kak? Iya, ekstra nih libur biar bisa webinar. Oke, baik. Oke, kalau seperti itu mungkin waktu dan layar aku persilakan Kak untuk dimulai untuk acaranya. Iya, sebentar, Kak, teh gimana ya ini teh? Bentar. Loh, kok hilang? Share. Bentar. Oh, bisa ya? Sebentar, Kak, kok nggak bisa ya? Sebentar. Window. Ini kelihatan nggak ya? Aman nggak? Tapi layarnya kecil. Warte. Share Bildschirm. Loh, bentar ya. Kok jadi hilang ya opsinya ya tadi? Bentar, Kak. Kagak bisa Coba jadinya. dibuka dulu untuk tab-nya Kak. Sebentar. Si tab-nya teh kagak bisa dipencet, Tab gimana ini teh? Tadi kecil ya ininya. Betul betul Kak, kecil Kak. Loh, tadi bisa kok sekarang nggak bisa. Bentar ya. Kalau kecil gini tetap nggak kelihatan ya? Soalnya tadi opsinya nggak ada, gimana ya? Oh, bisa Kak langsung di-present aja Kak. Coba di-present Kak, Di presentnya gimanain? di paling Oh, atas. ini. Iya, coba Kak. Lah kocak, bentar. Lah aku Oke, nggak aman Kak, kelihatan sudah apa-apa. terlihat Kak. Ini udah aman? Udah aman Kak, Oke, aku mulai ya. tinggal di-present aja Kak. Ya, kalau aku pencet presentasi, aku layarnya full di komputer aku semua cuma PPT doang, jadi aku nggak bisa lihat ke si Zoom-nya ini. Oh, oke. Mungkin nggak apa-apa Kak, nanti jikalau ada pertanyaan nanti ya bisa aku bantu bacakan Kak. Oh ya wes, ya udah. Coba sekali lagi ya. Siapa tahu bisa. Maaf ya. Chrome tab, select tab to share. Ya. Ini bisa nih. Nih udah. Oke, Bisa ya aman ini Kak? ya. Ini Aman udah Kak? gede. Udah gede ya kelihatan ya. Sudah aman Kak. Oke. Ini aku mulai ya. Ya, perkenalin makasih ya semuanya udah bisa sempatkan waktu hari ini buat ke webinar ini. Perkenalin nama aku Natasha. Sekarang aku tinggal di Berlin, di Jerman. Terus sekarang tuh aku kerja di salah satu perusahaan besar di Berlin. Dan posisi aku sekarang tuh karena udah lulus Ausbildung, posisi aku itu Commis de Cuisine atau ya kayak chef full timer di situ. Ya, sekarang aku mau bagiin pengalaman aku gimana sih cara aku bisa dari fashion designer sekarang bisa jadi chef di Jerman. Let's go. Loh, kok nggak bisa? Nah, ya. Jadi latar belakang aku lulusan fashion design di kampus di Bandung, Maranatha, kalau kalian tahu. Dan aku tuh setelah lulus tuh aku udah langsung kerja sebagai asisten desainer baju pengantin. Nah, terus udah gitu kayak udah kerja sekitar 1 hampir 2 tahun. Aku tuh kayak punya keinginan pengen sekolah lagi di luar negeri, kayak pengen memperdalam lagi pengalaman aku, ilmu aku dalam fashion design. Jadi aku tuh kayak datang ke agen dulu, aku mau konsultasi kayak aku pengen nih kerja di luar negeri, pengen nggak cuma cukup di Indonesia doang, gimana nih caranya? Terus kayak agen aku tuh kayak rekomendasiin, oh ya kita kejar di Jerman aja, di Jerman tuh ada namanya program Ausbildung gitu. Kan, ya udah aku coba, ya udah oke let's go. Dan waktu itu pas aku mau mulai daftar Ausbildung, ya of course persyaratannya udah jelas lah ya kan harus punya sertifikat bahasa Jerman level B1. Cuman karena aku tuh ngerasa bahasa Jerman tuh sulit banget gitu ya buat aku pribadi, jadi aku tuh kayak ngambil alternatif lain yang lebih mudah. Jadi kayak aku tuh ngelatih bahasa Jerman aku lewat program namanya Au Pair. Kenapa Au Pair? Karena Au Pair tuh dulu tuh hanya butuh sertifikat level A2, which is itu tuh levelnya kayak
di bawahnya B1 gitu. Jadi kayak lebih mudah lah untuk dapat sertifikat bahasa Jerman dari Indonesia dibanding B1. Jadi aku tuh ambil au pair dulu dengan sertifikat level Jermannya yang A2. Terus di au pair itu kan aku kayak udah nyampe Jerman, aku tinggal sama keluarga Jerman selama setahun setengah, jadi mau nggak mau bahasa aku kan dilatih bahasa Jermannya gitu, jadi kayak lebih terlatih lah ya karena aku udah nyampe Jerman gitu. Terus selama menjalani au pair, aku tuh mulai tuh apply Ausbildung Fashion Design, kan dipikir ya udahlah udah bisa bahasanya. Dan ternyata setelah aku cari tahu, Ausbildung Fashion Design tuh di Jerman tuh mahal, nggak seperti yang aku bayangkan. Jadi kayak sekolahnya kita harus bayar sendiri, terus kita juga nggak dapat gaji karena si desain ini teh intinya kayak jurusannya yang kayak nggak terlalu banyak dibutuhin lah di Jerman. Jadi kayak buat mereka tuh kayak nggak urgent. So jadi kayak kalau lu mau ya lu bayar sendiri gitu. Jadi kan kayak di luar ekspektasi gitu ya. Dan karena waktu pas aku au pair itu mulai 2020 tuh lagi masa-masa corona. Jadi bener-bener kayak banyak banget kayak lowongan-lowongan kerja yang tutup, bahkan Ausbildung pun juga kayak sedikit banget yang buka. Jadi kayak aku bingung lah kalau aku misalnya mau desain, gimana nih siapa juga yang mau bikin baju pengantin pas lagi corona, kan orang semua pada diem di rumah ya. Jadi kayak untuk apa ya, untuk kerja dalam lagi corona pas jadi desainer tuh kayaknya bukan opsi buat aku deh, kayak karena lagi masa-masa corona tuh orang sekarang kayak butuhnya di rumah doang, kayak gitu-gitu deh. Terus udah gitu karena lagi masa sulit itu, aku coba cari tahu apa ya lowongan yang bisa aku kerjain tetap selama corona, which is yang bisa menghasilkan uang. Ya, jadi aku cari jurusan Ausbildung yang bisa dapat gaji dan sekolahnya gratis. Salah satunya itu adalah jurusan koki. Jadi karena aku harus bertahan hidup secara mandiri, karena udah terlanjur di Jerman, dan aku juga nggak mau bebanin keluarga aku di Indonesia. Jadi cari yang gratis seperti koki ini, biar aku bisa tetap ada di Jerman, karena aku nggak tahu kalau misalnya pulang ke Indonesia, aku mau jadi seperti apa gitu, karena masa-masa corona yang nggak ada orang yang jarang banget lah bikin baju, kayak bikin baju pengantin gitu. Oke. Terus berhubung aku juga hobi masak, jadi ya udahlah sejalan sama hobi aku, ya udah kita gas aja untuk ikut Ausbildung koki. Nah, apa sih Ausbildung? Sekilas Ausbildung itu jadi kayak program sekolah sambil kerja gitu. Jadi program ini tuh kita nggak cuman belajar teori, tapi kita tuh banyak prakteknya. Jadi kita memperoleh keterampilan, pengetahuan yang kita perluin di jurusan-jurusan kita, kayak contohnya ada teknologi, ya kesehatan, kayak bisnis, perhotelan. Jadi selama Ausbildung itu kita tuh dilatih sekitar 2,5 sampai 3 tahun. 2,5 tuh kalau yang benar-benar pinter banget kita bisa dipendekin gitu ya, si masa-masa durasi Ausbildungnya kalau emang nilainya bagus dan emang kitanya emang direkomendasikan untuk mempercepat masa Ausbildung kita. Nah, jadi selama Ausbildung itu kita tuh sebagian waktu kerja di perusahaan tempat kita praktek, terus udah gitu sebagian waktu belajar di sekolah di kejuruan. Dulu pengalaman aku waktu Ausbildung itu setiap 1 bulan, 1 minggu sekolah dan 3 minggu kerja. Jadi selama 3 tahun itu selalu seperti itu. Jadi teorinya cuma belajar 1 minggu doang di sekolah, kebanyakan prakteknya. Jadi selama 3 tahun tuh kita benar-benar dilatih tiap hari praktek terus gitu ya, kayak aku di dapur. Jadi dari yang nggak bisa motong atau dari yang masak masih ragu-ragu, 3 tahun itu tuh benar-benar dilatih sampai aku udah bisa, sampai udah biasa. Jadi begitu lulus Ausbildung tuh aku jadi kayak udah terlatih sebagai chef profesional. Orang tuh nggak ngeraguin lagi karena kita 3 tahun tuh literally tiap hari gitu kerja di dapur gitu loh. Makanya kita dapat gaji karena kan kita juga waktu praktek di tempat itu kan kita kerja secara nggak langsung gitu, tapi ke sekolahnya juga kita gratis karena dibayarin sama si betripnya atau perusahaan yang ngontrak kita. Jadi setelah nyelesain Ausbildung, kita tuh dapat sertifikat yang diakui secara resmi dan bisa langsung kerja di industri yang terkait dan melanjutkan pendidikan yang lebih lanjut. Jadi program ini tuh benar-benar kayak udah populer banget lah di Jerman, jadi bisa membantu ngubungin dunia pendidikan sama dunia kerja. Oke, jurusan apa aja sih yang ada di program Ausbildung? Nah, waktu dulu tuh aku nyari-nyari tahu tuh di website namanya ausbildung.de. Di situ tuh jadi kayak ada informasi apa aja, kayak ada jurusan apa aja yang tersedia di Jerman. Terus kayak gambaran kegiatan masing-masing jurusannya tuh ngapain aja, belajar apa aja. Di situ ada deskripsinya. Udah gitu ada kayak kisaran gaji setiap jurusan kan beda-beda. Kayak misalnya koki berapa, terus suster berapa, terus kayak teknologi berapa. Jadi semua
ada tertera di situ. Udah gitu durasinya berapa lama, si Ausbildungnya, sama lowongan yang tersedia di mana aja semua ada di website tersebut. Jadi kalian bisa kepoin di situ. Terus proses dan alur persiapan Ausbildung ya awalnya ya pasti pilih jurusan yang sesuai sama keinginan kalian, sesuai dengan passion-nya kalian. Jadi kalian pilih dulu nih mau jurusan apa yang bakal kalian minati karena kan udah mah bahasanya susah di Jerman, jangan sampai kalau kita nggak suka sama jurusannya ntar malah di tengah jalan kita nggak jalan gitu ya. Jadi pastiin kalau kalian tuh udah tahu jurusan yang kalian mau yang bakal terus dijalani walaupun sulit gitu ya. Terus kedua persyaratan bahasa Jerman. Jadi bahasa Jerman kan seperti yang kita tahu kita membutuhkan sertifikat bahasa level bahasa Jerman tuh B1. Nah, karena kasus aku dulu, aku tuh tanpa sertifikat B1 aku bisa dapat dari surat pernyataan dari perusahaan yang ngontrak aku, karena aku udah di Jerman. Jadi mereka tuh kayak ngasih surat pernyataan nih, si Natasha udah wawancara 3 kali, 4 kali sama kita, udah lancar nih Jermannya, kita kasih surat pernyataan aja, karena dulu aku mau sertifikat bahasa Jerman B1. Jadi dengan surat pernyataan tersebut dari perusahaan tersebut, jadi bisa ngegantiin sertifikat bahasa Jerman aku buat apply visa di Ausländerbehörde. Itu beda kasusnya kalau kalian dari Indonesia. Kalau dari Indonesia nggak bisa karena ya kalian kan harus punya sertifikat B1. Kalau dari Jerman ada opsi lain untuk pakai surat pernyataan tersebut, jadi kita nggak perlu ujian lagi gitu. Terus cari lowongan Ausbildungnya ya dari situ kalau kita udah tahu mau jadi apa, tinggal cari di website kayak ausbildung.de atau Stepstone atau dari agen-agen atau konsultan yang udah punya kerjasama sama perusahaan-perusahaan di Jerman. Terus lanjut ke lamaran-lamaran, dari ngajuin lamaran itu kita bisa sertain CV kita, terus surat motivasi kita, jadi kayak jelasin semua kenapa kita mau ambil jurusan ini, kenapa kita mau kayak mau Ausbildung ini, dan semuanya ntar kita bakal jelasin semuanya di surat motivasi tersebut. Terus lanjut ke wawancara dan ujian masuk. Nah, kalau misalnya ada diresponin sama si perusahaannya nih, kita kan dipanggil wawancara. Nah, dari wawancara inilah kita tuh diuji sama si perusahaan-perusahaannya itu. Kayak ditanya-tanya ya kenapa, motivasinya, terus kamu bisa ngelihat nggak masa depan kamu seperti apa di jurusan ini, kamu punya rencana seperti apa, semuanya ditanya di wawancara ini. Dan justru dari wawancara inilah kita tuh harus benar-benar nunjukin minat serta motivasi kita buat ngikutin program ini gitu. Karena dari wawancara tersebutlah si perusahaan bisa nilai gitu, kalau kita tuh emang orang yang tepat atau bukan untuk mereka ambil gitu loh. Nah terus lanjut ke tunggu hasil seleksi. Of course kalau misalnya udah wawancara ya tunggu tinggal semoga diterima sama perusahaannya. Jadi kalau misalnya udah diterima ya kita dapat kontrak Ausbildung yang diisinya tuh udah semua mencakup durasi pelatihan, terus hak dan kewajibannya kita, terus sama gaji yang kita terima selama pelatihan. Terus udah gitu visa dan izin tinggal. Jadi kalau udah dapat kontrak Ausbildung, kita harus cepat-cepat apply ke Ausländerbehörde atau ke Botschaft Jerman. Biar kita bisa cepat-cepat visa, biar bisa langsung mulai Ausbildungnya. Terus kalau udah mulai Ausbildung, jadi kalau administratif semuanya udah selesai, kita bisa mulai program Ausbildung di perusahaan yang menerima kita, dan ya udah tinggal dengan pelatihan di tempat kerja dan sekolah kejuruan yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi di Ausbildung itu sama kayak hampir Indonesia per semester. Jadi kayak ada mulainya bulan Februari atau bulan Agustus. Jadi kalau misalnya kita nggak selesaiin dokumen kita sebelum Februari atau Agustus tersebut, kalau udah lewat ya kita harus nunggu lagi setengah tahun gitu. Lanjut, gimana caranya aku sebagai fashion design tuh bisa diterima menjadi chef, dan bahkan aku tuh nggak ada pengalaman atau basic memasak sama sekali, aku tuh cuma pengalaman masak di rumah doang gitu ya. Nah, di sini lah yang menariknya nih, karena waktu di surat motivasi dan waktu wawancara, aku tuh meyakinkan perusahaan yang mau ngontrak aku tuh dengan poin-poin misalnya kayak ngejelasin latar belakang aku tuh seperti apa sih, contohnya ya, saya menyadari bahwa latar belakang saya bukan di bidang kuliner, melainkan di fashion design. Meskipun saya tidak memiliki dasar pendidikan formal dalam memasak, saya memiliki semangat yang besar untuk mengeksplorasi dunia kuliner, terutama masakan Asia yang udah aku kuasai selama ini gitu. Terus misalnya kayak keinginan untuk belajar hal baru, aku ngomongnya kayak gini, saya adalah seseorang yang gigih dalam mempelajari hal baru dan selalu berusaha keras untuk mengembangkan diri dalam berbagai bidang.
Kegemaran saya dalam memasak telah mendorong saya untuk terus belajar dan mencoba berbagai resep dari berbagai negara. Jadi saya yakin bahwa semangat dan dedikasi saya untuk memasak itu membuat saya cepat beradaptasi dengan teknik dan resep memasak Eropa. Terus kombinasiin skill yang aku punya sama yang aku pelajari. Contohnya, sebagai seorang desainer, aku tuh punya sense yang kuat untuk estetika dan detail. Jadi saya percaya bahwa keterampilan yang aku aplikasiin ke dalam dunia kuliner, terutama dalam penyajian makanan, makanan nggak cuma soal rasa enak doang, tetapi bagaimana makanan itu disajikan ke pelanggan. Saya yakin dengan latar belakang saya di dalam desain, saya dapat membuat hidangan yang nggak cuma lezat, tetapi juga menarik secara visual, yang tentunya dapat menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan pengalaman makan mereka. Kan kalian juga bisa lihat ya di Indonesia kalau fine dining yang cantik-cantik makanannya tuh lebih mehong banget dibanding yang cuman makanan yang cuman pinggir jalan gitu misalkan. Jadi kan dengan estetika, dengan detail kan kayak membuat hal nilai makanan tuh lebih gede gitu. Jadi kan kayak aku bisa nyalurin si skill yang aku punya gitu. Terus udah gitu meyakinkan bahwa aku adalah orang yang tepat bagi mereka. Contohnya aku bilang kayak melalui kesempatan untuk bergabung dengan tim perusahaan Anda, saya ingin mempelajari lebih banyak tentang masakan Eropa dan meningkatkan keterampilan saya sebagai seorang chef. Saya sangat bersemangat untuk menunjukkan dedikasi untuk kreatif saya di dalam dunia kuliner. Dan saya yakin latar belakang saya yang unik akan membawa perspektif baru dan bermanfaat bagi tim Anda. Jadi kalau kita percaya diri, kita tunjukin kita tuh orangnya mau banget belajar, kita tuh punya dedikasi tinggi, jadi mereka juga bisa kayak apa ya, dapat impresi kalau oh nih orang tuh kayaknya emang mereka yang bakal rugi lah kayaknya nggak ngambil kita gitu loh. Karena di Jerman tuh kayak yang sejauh yang aku tahu, banyak orang Jerman yang kayak anak-anak lulusan SMA tuh nggak tahu setelah SMA mau ngapain, terus mereka tuh ambil Ausbildung hanya cuma untuk iseng-iseng aja. Dan ketika udah mulai Ausbildung ternyata berat, ternyata susah sekolahnya, ternyata pas kerjanya kok banyak tekanan, mereka tuh banyak yang keluar. Banyak banget di tengah jalan di sekolah aku tuh setiap tahunnya keluar orang-orang Jerman karena mereka nggak tahan, karena mereka hanya untuk iseng. Sedangkan orang-orang Asia yang aku lihat, orang Indonesia, orang Vietnam, orang Thailand tuh mereka punya dedikasi tinggi tuh mereka yang selalu selesai sampai akhir gitu Ausbildungnya. Dan kita tuh sebagai orang Asia tuh punya impresi baik bagi orang-orang sini karena orang Asia tuh dianggap orang-orang rajin, terus yang ramah, yang kerja keras, nggak yang kayak asal-asalan kayak orang Jerman gitu loh. Jadi kayak itu ada poin plus sih dari kita sebagai orang Asia. Lanjut, apa sih kayak Ausbildungschef yang aku ambil sekarang tuh alasannya karena ya salah satunya sebagai hobi. Terus karena jurusan ini juga gratis, jadi aku nggak perlu keluar biaya sama sekali. Aku bisa mencukupi biaya hidup aku sehari-hari dari gaji dari Ausbildung tersebut. Terus karena sekolahnya ditanggung perusahaan juga yang mempekerjakan kita dapat gaji juga. Jadi bisa untuk sebagai pilihan untuk aku bertahan hidup di Jerman dengan Ausbildung tersebut. Beda kalau misalnya kayak waktu fashion design yang aku ambil, aku harus butuh nyiapin biaya sendiri, aku harus prakteknya bayar sendiri, nggak dapat gaji juga. Ternyata dapat gaji tinggi itu kalau kita udah lulus. Dan itu yang aku nggak tahu sebelumnya waktu aku masih Indonesia, makanya aku ngambil fashion design. Terus pengalaman aku selama Ausbildung tuh selama 3 tahun aku belajar teknik memasak. Jadi kayak teknik-teknik memasak nggak cuma motong-motong, masak kayak cuman di api doang, tapi banyak banget teknik masak yang di luar apa ya, yang nggak pernah aku tahu, yang baru aku belajarin di Ausbildung ini. Terus kayak hidangannya juga nggak tradisional sama internasional, nggak cuma makanan Jerman, aku belajar makanan Prancis, makanan Timur Tengah, jadi banyak banget lah kayak macam-macam makanan yang bisa aku pelajarin. Terus pengelolaan dapur, jadi kayak gimana ngelola dan ngerencanain persediaan bahan makanan, terus aspek kebersihan sama keamanan, karena di Jerman itu sangat penting higienis, karena di dapur tuh kayak bener-bener higienis tuh udah nomor 1, udah paling konkret, udah nggak bisa nggak bisa apa, kayak pokoknya udah bener-bener konkret banget lah. Jadi karena kalau di Jerman ada tamu yang sampai sakit perut gara-gara makan di tempat kita, itu perusahaan harus ditutup gitu. Jadi emang bener-bener hukumnya keras banget di sini, harus bersih, nggak boleh ada yang kayak orang sakit perut lah, atau ada yang gimana-mana gitu ya. Kayak beda sama Indonesia, mungkin kita sakit perut, ya udah gitu kan. Kalau di sini tuh bener-bener beda. Di situ ketat banget. Jadi kalau kita mau menyajikan makanan tuh
kita tuh punya risiko tinggi nyelakain orang atau enggak nih, makanya higienis itu sangat penting di sini. Terus ya gitu pelayanan dan penyajian, ya kita juga gimana cara memahami menyajikan makanan dan estetika yang aku bilang, yang bisa kita belajar ngehias-ngehiasin makanan jadi cantik, jadi kelihatannya orang tuh sayang banget mau makan, padahal kan kayak saking mahalnya, terus kalau dengan cita rasa yang enak tuh kayak udah wow banget gitu kan ya. Terus udah gitu melayani pelanggan dengan baik, karena nggak cuma orang servis doang yang bakal ngobrol sama tamu, tamu juga, kita juga sebagai chef harus ngobrol sama tamu. Kayak contoh, tamunya punya alergi, dia tuh alergi gluten, nggak boleh tepung, atau alergi misalnya nggak boleh laktose, nggak boleh ada kandungan susu, atau misalnya vegan. Di Jerman tuh banyak banget alergi-alergi yang aduh, kayak ribet lah gitu kalau mau masak gitu ya. Kalau nggak beda sama orang Indo kan semua dimakan ya, gas gitu. Kalau di sini tuh banyak banget macam-macamnya, setiap kita nyajiin tuh harus memperhatikan alergi-alergi yang ada di sini. Makanya jadi penting juga dari sekolah yang kita pelajarin, misalnya orangnya vegan, nggak mau makan daging, apa ya opsi lain, pengen makan steak tapi rasanya pengen kayak steak, oh kita sajiin misalnya tempe atau tahu dipakai marinasi biar rasanya kayak steak, kayak gitu misalkan. Terus gitu manajemen waktu juga, jadi mempelajari cara bekerja efisien di dapur yang sibuk, termasuk mengatur waktu dan koordinasi dengan tim. Contoh, aku harus bikin misalnya buffet untuk 100 orang, tapi makanannya harus panas 5 menit sebelum penyajian, harus selesai. Bayangin kayak 100 biji, misalnya bikin steak sama kentang sama apa, harus dibikin berapa menit sebelum biar tetap panas. Karena kalau di Jerman tuh kalau nyajiin makanan dingin tuh udah kayak bad review banget lah, udah bad reputation pokoknya. Jadi kalau semua tuh harus panas kayak baru fresh from the oven gitu kan. Jadi kita tuh manage gimana caranya berapa menit sebelum tuh tetap makanannya fresh, enak dengan koordinasi tim. Jadi bagian si orang ini ngerjain apa, orang ini ngerjain apa, jadi selesainya barengan dengan sajian yang masih panas dan fresh gitu loh. Itu nanti kita pelajarin juga di Ausbildung. Lanjut, terus mata pelajaran di sekolah selama Ausbildung apa aja sih? Aku pelajarin waktu itu namanya teknologi dapur, which is kayak aku belajar semua tentang vitamin, kayak kandungan-kandungan makanan, tentang teknik-teknik memasak, tentang pokoknya semuanya deh yang kita perluin, karena kita tanpa teori pun cuman kerja doang juga sama aja nggak bisa. Contoh aku waktu lagi ujian, aku ngefile ikan. Nah, ternyata aku nggak tahu kalau misalnya ikan tuh ternyata sangat berbahaya, bakterinya bisa nyebar kemana-mana, bisa salmonel, orang bisa meninggal. Kalau misalnya suhunya di suhu ruangan bisa bakterinya berkembang biak dan sebagainya itu aku nggak tahu sebelumnya, sebelum aku belajar di sekolah. Aku tahu, oh ternyata suhu ruangan tuh bisa bikin si ikan tuh jadi banyak bakteri yang bikin orang meninggal. Oh jadi aku harus pakai es. Jadi pas aku ngefile ikan tuh harus ada es batu siap sedia atau masukin kulkas misalkan. Jadi nggak praktek doang nggak cukup, kita juga butuh benar-benar teori dari sekolah yang pas Ausbildung nanti. Terus begitu tentang ekonomi juga, kita tuh jangan kayak tentang ekonomi tuh hak-hak kita sebagai Ausbildung tuh apa aja, gajinya berapa, kalau misalnya kita mecahin barang di perusahaan harus kita yang ganti apa perusahaan. Nah itu semua belajar di teori itu, kayak jadi biar kita tuh nggak dibodoh-bodohin gitu, misalnya sama perusahaan nggak tahu apa-apa tentang Jerman, kayak kita iya-iya aja gitu. Tapi di ekonomi ini tuh kita diajarin kayak hak dan kewajiban kita yang bisa kita dapetin tuh apa sih sama di Jerman, setelah kita lulus pun tuh apa, pajak di Jerman tuh gimana sih, semuanya tuh kita belajarin di ekonomi ini. Jadi kayak di Jerman kan ada gaji bruto, neto. Brutonya itu kan dipotong sama pajak di Jerman yang benar-benar 40%-nya kan. Kan kalau misalnya kita sebagai orang Indonesia, aku nggak tahu apa-apa, loh kok gajinya dibilang kontraknya segini, kok yang dapatnya cuma segini, kok dipotong ini buat kemana. Nah itu semua bakal kita pelajarin di pelajaran ekonomi itu, ternyata oh pajak ini tuh buat nanti kita nggak punya kerjaan, kemana aja gitu disalurinnya. Jadi bukan diambil perusahaan, bukan disita sama perusahaan, tapi si gaji itu tuh emang dipakai untuk kayak bayar untuk fasilitas kita sendiri gitu buat di depannya. Terus matematika, of course kita nanti belajar tentang harus ngitung resep, gimana caranya buat nyiapin makanan untuk 100 orang tanpa membuang makanan terlalu banyak atau nggak kekurangan. Itu semua pelajar di matematika, kayak pesen barang dan semuanya itu di matematika. Matematikanya nggak cuma receh-receh lah, tapi bener matematikanya tuh yang benar-benar kepake buat pekerjaan aku gitu loh. Terus gitu bahasa Inggris kita harus belajar, karena yang seperti aku bilang kita nggak harus kita harus do service juga, kita harus bakal ngobrol sama tamu, rekomendasi makanan-makanan yang punya alergi itu kita yang harus
memberi opsi itu gitu. Karena orang servis kan nggak tahu, mereka cuma tahu bawain makanan, ngambil pesanan. Sedangkan yang tahu masak, kandungan apanya semuanya kan kita. Jadi kalau misalnya orangnya yang bener-bener punya alerginya banyak, udah mah vegan, nggak bisa makan tepung, nggak bisa makan susu, ya terus mau makan apa? Ya kita yang harus ini yang apa kayak konsultasiin, oh kamu bisa makan ini nih, bisa makan ini, mau nggak dan sebagainya. Jadi itu pekerjaan kita juga harus bisa ngomong bahasa Inggris karena pasti kan tamu-tamunya dari internasional. Terus of course bahasa Jerman juga kita dapat di sekolah. So jadi kayak yang aku pelajarin selama aku les Jerman di di Indonesia yang untuk dapetin sertifikat sampai B2 itu hanya untuk bahasa Jerman yang dipakai untuk sehari-hari aja kosakatanya. Sedangkan ketika aku di Ausbildung chef di dapur, semua kosakatanya tuh beda semuanya. Semuanya kosakatanya aku belajar semuanya baru di sekolah dan tempat kerja. Rata-rata yang nggak pernah aku pelajarin selama les Jerman tuh di Ausbildung itu aku baru pelajarin, baru tahu nih baru tahu ada kata-kata ini gitu yang harus aku tahu di dapur. Bahkan yang kata-kata yang di dapur ini tuh yang nggak umum gitu, yang dipakai umum sama orang-orang gitu. Jadi kalau aku ngomong bahasa Jerman bukan yang bukan chef pun maupun orang Jerman, mereka juga bisa aja nggak tahu gitu. Karena itu Jerman tuh kayak punya bahasa khusus sendiri untuk jurusannya gitu. Jadi nanti kita belajar bahasa Jerman juga sama Ausbildung itu biar kita tuh nggak bingung kita tuh lagi mau ngomong apa, bisa ngejelasin banget kata-kata tersebut. Terus servis juga kita harus belajar gimana cara ramah. Untung kita poin plusnya orang Indonesia udah ramah, jadi kita nggak perlu pusing susah-susah lah ya untuk belajar cara untuk gimana ya, kayak sopan ke orang, kayak gimana menyajikan ke orang gitu loh. Beda sama orang Jerman yang misalnya mukanya galak-galak gitu kan ya. Lanjut. Terus selama Ausbildung, aku tuh punya kesempatan untuk mencari pengalaman di negara lain. Jadi karena aku bekerja di perusahaan yang punya yang ambisi besar, yang benar-benar punya melatih calon-calon chef profesional. Jadi mereka tuh nggak cuma ngasih tugas-tugas aku yang berat-berat yang harus aku atasi sendiri, tapi aku juga punya tekanan dan juga tanggung jawab yang besar. Jadi aku tuh lebih terlatih dan profesional gitu. Jadi kayak aku baru 2 minggu masuk, aku dikasih tugas langsung jebret, oh ya kamu harus bikin sup misalnya 60 kilo sendiri tanpa bantuan orang, harus selesai hari itu juga misalnya. Ya aku kan kayak bingung lah aku harus ngapain ya ini. Jadi kan dari tension itu tuh aku belajar untuk belajar lebih cepat. Oh udah pernah ngerasain gimana rasanya suruh bikin sup 60 kilo sendiri tuh gimana. Jadi aku tuh lebih terlatih gitu loh secara skill gitu. Terus mereka juga ngedaftarin aku untuk ngikut menjalani kerja praktek di Venice, Italia. Jadi kalau kalian tahu Venice, Italia kan salah satu pusat pariwisata ya di Eropa gitu kan. Jadi kayak bener-bener banyak banget turis dan banyak banget restoran-restoran berbintang bertebaran itu di Venice. Jadi di situ tuh aku didaftarin ke restoran Michelin Star yang selama 3 minggu aku disuruh kerja di sana dan enaknya semua biaya yang aku butuhin untuk pekerja praktek itu tuh ditanggung sama perusahaan tempat aku kerja. Jadi tapi ini berlaku untuk maksudnya gimana ya? Nggak berlaku untuk semuanya ya. Maksudnya tergantung perusahaan mana di mana kalian bekerja, kalian bisa dapatin kesempatan ini atau enggak gitu. Tapi karena aku dulu untungnya kerja di perusahaan yang ambis banget, jadi mereka tuh bener-bener kayak ngebiayain aku untuk bisa skill aku tuh terlatih lah intinya gitu. Jadi tergantung di mana kalian bekerja gitu loh. Tapi bisa aja kalian dapet ya untuk exchange gitu ya untuk di negara lain gitu. Jadi tempat magang ini tuh kemampuan aku tuh benar-benar diasah, terus juga banyak belajar hal-hal baru yang nggak aku dapetin selama di Jerman. Jadi waktu aku kerja di Michelin Star ini tuh aku benar-benar fine dining yang high class-nya minta ampun, benar-benar detail banget sampai aku bingung gitu ya, kok bisa ya makan doang mahal banget gitu, makan di situ bisa sampai 300 euro per orang gitu. Ya ampun 300 euro ini makan apa ya? Makan emas, aku pikirkan. Oh ternyata setiap sajiannya tuh bener-bener kayak bikin eksperimen kayak dari nol bisa sampai makanan yang high class banget tuh prosesnya tuh panjang banget, makanya aku baru tahu kenapa itu bisa mahal gitu loh. Kalau aku nggak kerja di situ aku nggak tahu kenapa bisa makanan fine dining tuh semahal itu gitu, karena ya aku nggak pernah nyemplung langsung gitu ke dapurnya, ternyata emang ada proses dan quality yang benar-benar dijaga sama mereka gitu. Nah, gambaran upah Ausbildung chef di Jerman berapa sih? Nah, jadi kayak rata-rata per tahun tuh selalu naik gajinya.
Jadi kayak upah yang aku dapat kayak tahun pertama kurang lebih sebagai chef tuh sekitar 800 sampai 1.000 per bulan bruto ya, itu bukan neto. Jadi dari situ ntar kayak bakal dipotong sekitar 30-40% dari gaji bruto tersebut. Terus tahun kedua naik dari 900 sampai 1.100, tahun ketiga dari 1.100 sampai 1.300 per bulan bruto. Terus faktor yang mempengaruhi upah tuh jadi kayak lokasi, misalnya kalau kota-kota besar kayak Munich, Frankfurt, Hamburg, emang gajinya lebih tinggi dibanding kota-kota kecil atau pedesaan. Kayak aku sekarang di Berlin, gaji aku tuh lebih gede dibanding perusahaan-perusahaan yang di desa-desa kecil kayak gitu. Ya karena biaya hidupnya jauh lebih tinggi ya kan jelas. Terus kayak tipe perusahaannya, ini restoran atau hotel berbintang biasanya ya kayak Michelin kayak gitu biasanya menawarkan upah yang lebih tinggi dibandingkan restoran atau kafe biasa karena ya of course tekanannya, tuntutannya lebih gede dibanding sama perusahaan-perusahaan yang biasa. Udah gitu pengalaman dan kualifikasi juga. Jadi kalau misalnya kita punya pengalaman atau latar belakang yang relevan, beberapa perusahaan juga berani nawarin upah yang lebih tinggi meskipun masih dalam Ausbildung kalau emang kita basicnya udah bagus, mereka tuh berani bayar mahal lah intinya. Terus fasilitas tambahan. Jadi kayak beberapa perusahaan juga nawarin fasilitas kayak makanan minuman selama bekerja, terus tunjangan kesehatan juga untuk bayarin asuransi, dan juga bantuan akomodasi untuk tempat tinggal yang kalau misalnya tempat tinggal itu jauh di daerah pedesaan gitu. Contoh kayak ada teman aku dulu Ausbildungnya di pedesaan kecil, karena benar-benar jaraknya tuh jauh-jauh banget, terus transportasinya tuh dikit banget. Jadi si perusahaannya tuh nyiapin tempat tinggal untuk buat dia tinggal di situ, tapi dipotong gaji berapa gitu. Tapi at least dia nggak pusing gitu nyari tempat tinggal karena tempat tinggalnya udah dapat dari si perusahaannya gitu. Terus gambaran kontrak kerja sama Ausbildung Chef di Jerman ya poin-poinnya pastinya kayak ya informasi umum kayak siapa aja yang terlibat, terus durasi sama Ausbildung, posisinya kita sebagai apa, terus tugas tanggung jawab kita nanti kita bekerja di sana tuh harus ngapain aja, semua tertera di situ. Terus kayak belajar teori dan praktek selama Ausbildung itu mah udah pasti. Dan gaji dan tunjangan apa aja yang kita dapat selama Ausbildung, terus waktu kerja dan cuti misalnya kayak aku dapat cuti 1 tahun tuh sekitar 30 hari berbayar. Jadi kayak walaupun aku cuti tuh aku tetap dapat gaji gitu. Terus pelatihan dan pendidikan kayak sekolah kejuruan, terus evaluasi selama kita kerja tuh gimana. Udah gitu peraturan kesehatan keselamatan yang kayak selama kita bekerja walaupun aku kerja di dapur kan maksudnya banyak-banyak hal yang berbahaya kayak hal-hal yang panas, kayak api, pisau dan sebagainya tuh kita ada peraturan-peraturannya sendiri gitu di Ausbildung. Udah gitu juga akhir pelatihan dan sertifikat, kalau udah selesai kita dapat sertifikat, peluang kerjanya setelah Ausbildung seperti apa, kayak aku sekarang. Terus udah gitu penyelesaian masalah dan pemutusan kontrak misalkan kita dalam beberapa bulan awal mulai Ausbildung kita nggak cocok nih sama perusahaan kerjanya, ternyata, oh saya nggak suka, saya nggak suka kerja di sini atau misalnya saya salah ambil jurusan kayaknya ini bukan yang aku mau deh. Nah itu tuh nanti tertera semua di kontrak gimana cara untuk nyelesainnya, apakah kita yang keluar atau orangnya ngeluarin kita atau gimana nanti semuanya tuh dijelasin di kontrak tersebut. Terus kewajiban dan tanggung jawab peserta, ya kita sebagai Ausbildung, Acubi, tanggung jawab apa aja yang harus kita lakukan selama Ausbildung. Nanti semuanya ada tertera di kontraknya. Lanjut, gambaran budaya kerja Ausbildung chef di Jerman tuh gimana sih? Of course disiplin dan keteraturan, ketepatan waktu dan proses yang struktur. Jadi nggak bisa ya kayak di Indonesia diterapin tukang molor-molor atau kayak selalu kayak ya telat-telat kayak gitu tuh nggak bisa. Di Jerman tuh pokoknya orangnya benar-benar tepat waktu. Jadi nggak boleh yang kayak di Indo yang molor-molor tuh diterapin di sini udah nggak bisa pokoknya. Terus hierarki dan pembagian tugas, hierarki yang jelas komunikasi langsung. Jadi kayak setiap orang punya posisi masing-masing. Jadi ya nggak bisa ngelawan lah intinya. Jadi kayak dia ngomong apa ya mau nggak mau harus dikerjain gitu. Tapi komunikasinya di situ tuh jelas, nggak ada orang baper-baperan, nggak ada orang yang ngomongin dari belakang, nggak suka ini, nggak suka itu, tapi takut ngomongnya, takut jadi musuhan atau apa, enggak. Orang Jerman tuh semuanya direct, kalau misalnya kamu salah, dia nggak suka, ngomong depan muka gitu. Jadi kita sebagai orang Indonesia, aku awal-awal kaget gitu, tapi nggak boleh baperan, karena besoknya dia udah lupa lagi nganggep biasa aja gitu. Kan kalau orang Indo mah kalau, aduh dia ngomongin gue, itu dia nggak suka sama gue, nggak mau ngomong lagi, lalala. Itu nggak bisa di sini. Di sini tuh emang kita, oh ya kita salah, oh ya ternyata kita melakukan hal ini, ya udah nggak usah baper, besok biasa lagi aja, kita tinggal berubah aja gitu. Jadi di Jerman tuh emang orangnya direct apa adanya. Jadi kayak ya udah jangan baperan kalau kerja di Jerman. Terus begitu kerja tim, koordinasi yang baik dan support dan kesulitan. Di sini juga nggak ada tuh kayak misalnya
manajer cuma nyuruh-nyuruh doang tapi dia nggak kerja, nggak ada. Di sini manajer juga ikut kerja, turun langsung sama kita. Jadi kayak misalnya, "Nih, kamu tolong bersihin kulkas gede sendiri." Nah, nggak cuman aku doang yang kerja, tapi si manajer juga ikutan kerja bersih-bersih, nyuci piring dan sebagainya. Jadi nggak ada yang cuma nyuruh-nyuruh doang. Di Jerman enaknya seperti itu. Terus, profesionalisme dan etika kerja, kerapihan, kebersihan, dan etika kerja yang tinggi. Terus apalagi nih, komunikasi yang efisien, bahasa yang jelas dan langsung. Nah, makanya kita harus bisa bahasa Jerman. Kenapa? Karena di dapur kan temponya cepet ya. Misalnya kayak, "Oh ya, ini pesanan ini, ada ini, alergi ini, kurang ini, kurang itu, kurang ini." Nah, mereka cuma nyebut sekali, kita harus bisa langsung ngerti. Bayangin kalau kita nggak bahasa Jermannya masih kurang bagus, terus dia ngomong gitu, terus kita cuma bengong, "Hah? Ah, gimana? Ngomong apa?" Terus harusnya kita udah mulai, wah bisa dilempar piring kayaknya itu. Kayak makanya kita Jermannya harus bagus karena ya dengan tempo yang cepat, dengan cara ngomong dia yang kayak nggak tempat les yang cuman A, B, C, D, E, tapi kayak ngomong kayak orang nge-rap, kita tuh harus bisa ngerti gitu. Makanya kalau kita udah bisa bahasa Jerman tuh kita lebih apa ya, terlatih telinganya untuk bisa mengerti mereka dengan tempo yang cepat, kita harus ngapain nih gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa Jerman, terus kayak langsung kerja di tempo yang di dapur yang serba cepat semuanya dan tekanannya tinggi kan panas gitu ya. Kita nggak ngerti ya udah ini mah udah wah bisa dimarahin itu sama si bosnya makanya jadi bahasa itu juga cukup penting ya. Terus kayak gitu apalagi nih keseriusan dan pelatihan pengembangan, pelatihan yang intensif, kemandirian, tanggung jawab. Jadi misalnya kita tuh harus orangnya inisiatif. Jadi kalau kita udah ngelihat orang lagi ngerjain apa nih, terus kita nggak tahu, kita datengin, kamu lagi ngapain sih? Lagi belajar apa? Jadi kayak kita ngasih lihat inisiatif kita, kalau kita tuh mau belajar lebih tuh kayak poin plus lah intinya untuk di sini kayak kemauan belajar lebih tinggi dibanding yang lain. Terus udah gitu tekanan dan ketahanan. Bekerja bawah tekanan fokus pada hasil. Ya of course kalau namanya kerja di dapur tuh tekanannya tinggi lah ya, jadi itu udah hal yang umum. Udah gitu menghargai kualitas dan standar, bahan berkualitas, standar tinggi dalam masakan. Jadi di Jerman juga kita harus merhatiin quality dari setiap makanan yang kita akan olah, karena kalau misalnya udah jelek atau apa tuh ya harus dibuang mau nggak mau, karena kita tuh menjual kualitas nggak cuman nggak pengen rugi, tapi kita tuh reputasi tuh di Jerman tuh sangat penting. Kalau misalnya makanannya tuh jelek enggaknya, masih panas enggaknya, intinya reputasi di Jerman tuh kita harus benar-benar jaga. Terus pentingnya waktu luang cuti dan work life balance. Nah, itu enaknya tuh di Jerman. Di sini tuh kita punya work life balance, jadi kita tuh nggak cuma dapet tension, tekanan doang sama bekerja, tapi mereka juga ngerti kita we're only human, kita juga dikasih cuti, kayak aku 30 hari dalam 1 tahun tuh berarti sekitar 5 hari itu 1 minggu, berarti sekitar 6 minggu aku dalam 1 tahun boleh ambil cuti berbayar, jadi aku tuh kayak bisa ausruhen, kayak bisa nyantai, kayak take a break gitu dari tempat kerja. Jadi emang kita dimanusiakan lah di situ. Terus pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan. Jadi kayak aku tadi, kayak, si tempat perusahaan aku itu aku pengen aku lebih terlatih, jadi makanya mereka ngirim aku ke Itali buat belajar lebih banyak tentang restoran Michelin, gitu. Lanjut. Loh, kok ini nggak bisa pula? Bentar. Loh, ini kok nggak bisa ya? Bentar ya. Nah, jadi setelah lulus Ausbildung, gimana sih? Sekarang aku setelah lulus Ausbildung, jadi aku tuh gampang dapat kerjaan. Jadi karena keterampilan aku, skill aku, terus pengalaman yang aku peroleh sama Ausbildung itu, jadi benar-benar bikin aku tuh gampang banget cari kerjaan setelah lulus. Dan aku tuh dapat kontrak kerja yang sekarang tuh literally sebulan sebelum lulus gitu. Walaupun aku sebenarnya nggak tahu aku tuh lulus atau enggak. Tapi karena berkat rasa percaya dirinya aku, terus track record aku yang baik sama Ausbildung tuh, jadi perusahaan-perusahaan tuh bisa melihat potensi dan potensinya aku kayak gimana, terus mereka tuh berani nawarin gaji di atas rata-rata ke aku gitu. Jadi hampir 95% perusahaan yang aku lamar tuh ngerespon dan tertarik untuk ngundang aku wawancara. Jadi waktu pas aku sebelum lulus, "Oh iya aku mau lulus sebulan lagi aku mau lulus Ausbildung nih, aku nggak mau pengangguran terlalu lama, aku pengen langsung kerja setelah Ausbildung." Nah, aku jadi apply dan, ternyata banyak yang ngerespon dan aku juga sertain di CV aku pengalaman apa aja yang udah aku pernah pelajari seperti di Itali, aku bisa ngapain aja, di dapur posisi aku seperti apa aja dan mereka bisa lihat dari situ dan ketika wawancara pun, jadi mereka bisa nilai, "Oh, nih orang udah punya pengalaman, oh ya nih orang punya skill yang cukup, yang profesional." Makanya aku sekarang tuh ambil perusahaan yang ini emang aku tuh dapat gaji jauh lebih tinggi dibanding rata-rata
pada umumnya. Ya untungnya ya karena skill selama Ausbildung tersebut. Terus dengan bukti sertifikat kelulusan Ausbildung juga, sertifikat resmi yang diakui di seluruh Jerman bahkan di dunia. Jadi kita tuh punya kemungkinan atau kesempatan lebih banyak bekerja tuh di seluruh dunia gitu, diakui di restoran manapun, jadi bisa kerja di restoran, di hotel, atau bahkan buka usaha sendiri dimanapun. Karena beda ya waktu dulu waktu aku dari Indonesia, aku lulusan fashion designer, walaupun aku udah punya pengalaman kerja sebagai fashion designer, aku apply kerja fashion design di Jerman dari sertifikat Indonesia tuh nggak bisa, nggak diakui sama mereka. Nggak tahu kenapa, intinya skill yang aku tuh tidak diakui, yang aku pelajari di Indonesia, di Jerman tuh nggak diakui. Beda ketika kita belajar di Jerman, itu tuh diakui seluruh dunia, kita bisa kerja tuh di mana aja, apply itu bisa di mana aja, gitu. Terus fasilitas apa aja sih yang dapatin selama kerja di Jerman? Sakit yang tetap digaji. Ya kayak di sini kalau misalnya di Indo mungkin kalau belum mati harus tetap kerja kayak gitu. Kalau di sini kita kita sakit kepala, kita sakit perut, mencret, kita mau sakit 2-3 hari di sini boleh boleh sakit gitu. Jadi kayak terus tetap dibayar lagi, kita nggak dipotong gaji, nggak dipotong apa, pokoknya tetap dibayar gaji full karena kita kan punya asuransi di sini gitu. Tapi ya jangan mentang-mentang karena kayak gitu kita bisa enak ya udahlah gue sakit bilang aja gue sakit perut seminggu gitu ya bisa aja, tapi itu tuh malah justru ciri khasnya orang Jerman di sini. Ya udahlah gue mager, males kerja, gue izin sakit lah seminggu, bilangnya gue sakit kepala flu kayak gitu. Bisa dapet. Tapi jangan dijadiin kesempatan untuk jadi males-malesan gitu. Jangan jadi membuat citra kita jelek gitu. Kalau aku nggak mau, kalau aku belum sampai sakit parah banget, aku nggak mau izin sakit gitu. Jadi walaupun misalnya pas aku dapat datang kerja, aku batuk-batuk, aku masih kayak flu-flu gitu, ya mungkin mereka bisa lihat, oh nih orang sakit tetap kerja. Berarti kan kita punya impresi yang baik gitu. Kalau belum sampai parah banget mah ya kita tetap kerja. Dan kebanyakan tuh mereka tuh ngelihat gitu, notice, oh orang Asia tuh rajin ya kerjanya dibanding orang-orang sini yang kayak cuman sakit kepala pusing langsung minggat gitu, misalnya pergi seminggu gitu. Jangan apa ya, jadi dipakai buat males-malesan gitu. Terus gitu kerja lembur yang dibayar. Nah kayak aku misalnya ada overtime kerjanya belum kelar dari 8 jam. Biasanya aku tuh 8 jam sehari kerjanya, misalnya aku overtime 2 jam atau 15 menit pun suruh dicatat sama mereka. Oh iya, gue overtime 15 menit, dicatat, ditulis, nanti sama mereka dikumpulin, sama mereka dikasih uang lebih atau dikasih libur lebih banyak. Jadi kayak waktu itu aku pernah 1 bulan tuh 28 jam overtime, sama mereka aku dikasih uang lebih sama dikasih free 4 hari apa kalau nggak salah untuk ngebayar balik overtime-nya aku gitu. Jadi sini tuh semua diperhitungkan setiap menitnya overtime kita. Terus segitu uang tambahan waktu hari raya atau tanggal merah. Kalau di Indonesia kan THR waktu lebaran. Kalau di sini kita namanya Weihnachtsgeld atau Urlaubsgeld. Jadi setahun tuh dapat 2 kali THR kayak THR buat Natal sama THR ketika kita cuti 30 hari itu kita dikasih duit juga dari perusahaan, enak banget kan makanya. Terus subsidi dari pemerintah jika nggak punya pekerjaan. Nah, ini salah satunya yang kenapa gaji kita dipotong dari bruto ke neto itu buat bayar pajak ketika kita nggak punya uang itu tuh dibalikin ke kita gitu. Jadi misalnya aku Ausbildung nih, aduh gue pengangguran nih belum dapat kerjaan 2 bulan. Nah aku ngomong ke pemerintah kayak aku nggak punya kerjaan nih, gue butuh biaya buat untuk hidup sehari-hari sambil nunggu punya kerjaan lagi. Nah jadi kasih sama uang dari pemerintah untuk kita hidup sehari-hari itu dari uang yang diambil sama kita kerja tersebut. Jadi kita tuh uangnya dipotong tuh untuk kita lagi balik lagi ketika kita butuh. Uang itu tuh balik lagi ke kita, jadi bukan buat untuk pemerintah Jerman, tapi untuk kita sendiri gitu. Terus lanjut jaminan pensiun dan pengaturan cuti tahunan melahirkan. Nah, ini juga salah satunya gaji yang dipotong itu juga untuk uang kita pensiun. Ketika kita udah tua, kita nggak mau kerja lagi, kita dapat uang dari pemerintah tuh dari hasil uang yang dipotongin sama pemerintah tuh. Gaji itu ya gaji-gaji dari kita tuh potong jadi banyak. Pas kita pensiun uangnya balikin lagi sama kita. Jadi uangnya punya kita lagi gitu. Jadi enaknya kan gitu di sini ya. Jadi kita nggak perlu pusing, gue harus nabung berapa ya buat pensiun nanti udah tua lah. Orang sama pemerintah udah langsung dipotong dari gajinya kita kan, jadi udah nggak pusing ya sebenarnya. Terus udah gitu melahirkan juga jaminan melahirkan kayak contoh di sini Jerman tuh wajib ibu melahirkan dikasih cuti sebelum dan sesudahnya dan boleh ngurus anak kayak hampir maksimal 2 tahun nggak kerja tapi tetap digaji dan nggak boleh dipecat di Jerman. Enaknya gitu karena ya di sini beda sama Indonesia, kita nggak punya suster, kita nggak punya orang tua yang bisa bantuin ngurus anak kita semua harus ngurus sendiri. Jadi ya wajar kita boleh punya waktu sendiri untuk ngurus anak karena kita nggak ada yang bantuin gitu. Dan di situ tuh kita
dan di Jerman tuh kita pelajarin di sekolah itu di ekonomi, ibu melahirkan itu tidak boleh dipecat dan harus tetap digaji. Tahu dari mana? Tahu dari sekolah, makanya ntar sekolah juga nggak boleh bolos-bolos ya. Penting itu semua teorinya. Gimana caranya aku tahu? Coba dari sekolah itu semuanya. Terus pendidikan dan pelatihan profesional. Subsidi dari perusahaan untuk meningkatkan skill yang kayak yang udah aku bahas tadi, untuk meningkatkan skill aku dikirim ke Italia. Jadi mereka juga yang subsidi. Nah, terus tips setelah lulus Ausbildung cari gimana nih setelah Ausbildung untuk jurusan aku sebagai koki, pengalaman kerja yang beragam tuh kerja di restoran atau hotel-hotel yang ternama. Jadi setelah lulus tuh pertimbangin kerja di restoran yang berbintang atau restoran yang udah populer. Jadi punya pengalaman yang lebih lanjut gitu. Jadi kita tuh bantu kita memahami lebih dalam, standar lebih tinggi di dalam kuliner. Jadi nambah pengalaman lebih banyak gitu di tempat-tempat yang berbeda dan tempat-tempat yang berkualitas. Terus pelajari juga berbagai jenis makanan. Jadi kita tuh punya keahlian gak cuma satu jenis masakan, kayak aku nggak cuma Asia doang, tapi aku bisa belajar, oh Eropa, aku tuh bisa belajar makanan Jerman, aku belajar makanan Prancis, aku belajar makanan Timur Tengah, Jepang, kayak gitu-gitu semua. Semakin banyak skill yang kita punya, semakin banyak value yang kita punya yang bikin kita tuh jadi makin mahal gitu di mata perusahaan-perusahaan Jerman. Terus pekerjaan di dapur yang berbeda. Jadi kayak kalau memungkinkan, coba dikerja berbagai dapur kayak misalnya ada hot kitchen kayak aku waktu dulu pernah saucier. Saucier itu aku kayak cuma ngurus-ngurus daging-daging, steak-steak semua yang bagian panas-panas. Oh, kerjain juga di cold kitchen dulu namanya garde-manger. Garde-manger itu kita ngurus kayak salad-salatan, kayak hal-hal yang dingin yang nggak perlu pakai kompor. Atau misalnya kayak pastry, kayak bikin kue, bikin dessert, dan semuanya. Jadi kalau kita makin kaya skill-nya di setiap post atau setiap kayak setiap bagian dapur kita bisa nguasain, wah itu value-nya udah banyak banget sih. Kayak benar-benar kita kerja di manapun tuh nggak susah buat kita beradaptasi karena kita tuh udah punya skill tersebut di mana juga kita bisa kerja gitu. Jadi untuk memperkaya pengalamannya kita. Udah gitu aja, sekian dari pengalaman aku. Thank you buat perhatiannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Natasha. Cukup menarik ya, apalagi insight yang terkait dengan benefit kerja di Jerman gitu. Jadi yang kayak banyaknya cuti, banyaknya uang lemburan dan lain sebagainya itu sangat menarik. Oke, jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan Kak Natasha. Mungkin aku bacakan beberapa ya. Mohon maaf juga untuk teman-teman yang sudah bertanya di kolom chat tapi tidak terpilih nih untuk dibacakan pertanyaannya. Mungkin aku bacakan pertanyaan dulu nih. Yang pertama dari Kak Dia Stuti. Ada pertanyaan, selesai Ausbildung, dapat ijazah gitu atau enggak Kak? Dan mungkin gimana sih caranya untuk kerja di luar Jerman menggunakan pengalaman Ausbildungnya? Apakah ada ijazahnya dan ijazahnya bisa digunakan untuk apply atau bagaimana nih Kak Natasha? Nah, ini yang seperti udah aku bahas tadi, kita setelah lulus Ausbildung tuh kita pasti dapat sertifikat itu tuh kayak semacam ijazah. Di sertifikat itu tuh benar-benar bisa diakuin di seluruh dunia yang aku bilang. Jadi kita mau kerja di nggak cuma di Jerman, kita mau kerja di Prancis misalkan, atau mau kerja di Italia juga bisa pakai sertifikat tersebut karena si sertifikat Ausbildung itu tuh udah diakui di seluruh dunia gitu. Karena kita tuh gak cuma belajar teori, tapi kita tuh belajar praktek juga. Jadi udah pasti diakuin gitu. Jadi si sertifikat itu tuh ya yang Ausbildung tuh udah kayak valid lah bisa kerja dimanapun gitu. Khususnya di Eropa tuh udah kayak orang tuh udah tahu program Ausbildung. Jadi kalau ini lulusan Ausbildung tuh kayak pasti diterima lah gitu. Oke, jadi sudah terjawab ya teman-teman semua. Jadi untuk eh, program Ausbildung setelah lulusnya nantinya akan mendapatkan ijazah dan ijazah tersebut diakui di negara-negara Eropa atau bahkan bisa sampai ke seluruh dunia. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini mungkin pertanyaan yang banyak juga ditanyakan. Jadi, apakah untuk program Ausbildung ini itu harus ada deposit karena ada beberapa yang mengatakan gitu ya Kak. Eh, ada yang harus mengeluarkan deposit, ada juga yang enggak gitu. Mungkin bisa dibantu jawab Kak Natasha dari pertanyaan yang ada di kolom chat. Untuk deposit sebenarnya tergantung, balik lagi kita kerja di kota apa. Kayak contoh misalkan aku dari awal kerjanya di kota Berlin. Kalau di kota Berlin tuh kita nggak dapat subsidi misalnya tempat tinggal kan. Jadi kita tuh depositnya bukan deposit untuk apa ya,
bukan deposit dari perusahaannya, tapi deposit untuk diri kita sendiri untuk bertahan hidup. Misalkan untuk awal pertama kali, bulan pertama kan kita nggak dapat gaji kan, kita harus kerja dulu sebulan untuk dapat gaji. Nah, kita harus untuk tempat tinggal tuh kita harus punya deposit untuk tempat tinggal, makan sehari-hari, dan untuk visa, karena visa aja kalau nggak salah sekitar 100 euro ya untuk ganti visa. Jadi itu untuk depositnya menurut aku untuk bekal untuk memulai perjalanan Ausbildung menurut aku. Tapi ada juga yang kayak di teman aku yang dapat perusahaannya tuh di kota kecil, di desa kecil gitu yang udah disediain tempat tinggal, udah disiapin makan sama tempat kerja dan semuanya. Jadi dia nggak bawa apa-apa pun, bisa langsung datang dan nggak perlu pusing untuk bayar tempat tinggal karena tempat tinggal so udah maksudnya udah disiapin sama si orangnya, makanan juga udah dapat di perusahaan. Jadi itu balik lagi sebenarnya tergantung perusahaan mana yang kalian dapetin di kota apa dan perusahaannya seperti apa yang memberi apa sih menyediakan fasilitas apa aja di selama Ausbildung tersebut. Jadi kalau aku dulu aku nggak punya dapat fasilitas seperti itu ya aku dulu ngapain ya pas mulai Ausbildung. Yang pasti sih depositnya aku cuman kayak uang tabungan aku waktu dulu au pair untuk bayar kos-kosan sih. Tapi sisanya selama Ausbildung kita nggak perlu biaya sama sekali karena sekolah udah ditanggung sama perusahaan. Terus juga kita dapat gaji setiap bulannya. Jadi ya sebenarnya dulu sih aku nggak ada deposit apa-apa ya waktu mulai Ausbildung. Cuman uang untuk bayar kos-kosan sama biaya hidup makan sehari-hari untuk bulan pertama aja. Sisanya bulan-bulan selanjutnya aku bisa bayar dari gaji yang aku dapat selama Ausbildung tersebut gitu. Oke, sudah terjawab ya teman-teman semua bahwa untuk Ausbildung ini ya tidak ada depositnya, lebih ke pengeluaran pertama kali saat tiba di Jerman. Gitu gambarannya mungkin ya Kak Natasha ya. Tuh. Oke, mungkin selanjutnya aku bakal open nih ketiga penanya langsung. Mungkin yang mau bertanya langsung bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti saya bacakan yang pertama kali untuk raise hand. Oke, ini sudah ada beberapa yang raise hand. Mungkin pertama ada Kak Umar Putra. Silakan Kak Umar Putra bisa open mic dan juga mungkin bahkan open cam. Oke, Suara kedengaran jelas, Kak? aman-aman Kak. Kedengeran. Kak Natasha, aku mau nanya. Ini sebenarnya kondisiku sekarang itu insya Allah bulan depan udah mau tes B1 ya. Nah, terus yang mau kutanya sekarang kayaknya requirement visa Ausbildung kan udah makin ribet nih. Kayaknya yang dari yang aku baca-baca itu untuk daftarnya itu akan lebih aman kalau misalkan udah punya asuransi kesehatan dan udah punya Wonu nggak sih, Kak? Jadi kalau misalkan masih di Indo, bisa nggak ya ngurus itu selagi masih di Indo gitu untuk nyari apa asuransi kesehatan dan juga Wonungnya itu gimana ya Kak kira-kira? Kakak punya insight nggak masalah itu? Oke, kalau aku dulu karena aku udah di Jerman sebelum Ausbildung, jadi sebenarnya aku tuh udah punya asuransi kesehatan sebelum aku mulai. Jadi sebenarnya tuh bisa diurus. Dulu tuh aku waktu Ausbildung aku bikin asuransi kesehatan, iya. Tapi selama Ausbildung tersebut kan itu asuransi kesehatan dibayarin sama perusahaan ya. Yang dari gaji yang aku bilang dari bruto dipotong langsung ke neto itu salah satunya itu untuk bayar asuransi kesehatan. Jadi kayak waktu aku daftar, mereka juga nanya kayak profil kesehatan aku apa yang buat mereka bayarin gitu. Jadi dulu tuh kayaknya aku nggak asuransi kesehatan nggak jadi masalah sih karena mereka yang bayarin. Terus untuk Wonong balik lagi kakaknya tinggal di kota apa dan apakah perusahaannya menyediakan fasilitas untuk tempat tinggal karena ada beberapa perusahaan yang menyiapkan tempat tinggal untuk kakaknya tinggal di situ. Jadi kayak nggak perlu pusing untuk Wohnung. Tapi kalau kota besar kayak aku, kayak di Berlin, di Hamburg, atau Munich, itu tuh biasa rata-rata kebanyakan nggak dapet tempat tinggal. Tapi ada yang dapet. Kayak ada salah satu teman aku yang Ausbildung di Berlin, di tengah kota Berlin, si hotelnya itu nyiapin tempat tinggal. Jadi dia tuh kayak punya kayak asrama kayak gitu untuk para karyawan yang ada. Jadi emang tergantung perusahaan yang kakak apply gitu. Kalau misalnya yang kakak apply misalnya nggak tertulis di kontraknya, oh nggak dapat tempat tinggal ya berarti kakak harus nyari Wohnung. Which is kalau nyari Wohnung di Jerman itu kita harus punya deposit uang 3 bulan harga sewa untuk apa sih
jaminan. Jadi kalau misalnya kita masuk ke kos-kosan itu, terus kita ngerusakin barang, kulkasnya dirusakin sama kita, atau kasurnya dirusakin sama kita, uang jaminan itu bakal diambil sama si ibu kos-kosannya untuk ngegantiin si barang yang kita rusakin. Tapi kalau misalnya nggak ada kerusakan sama sekali, biasanya itu uang deposit dibalikin. Jadi balik lagi kalau misalnya kita nyari wonung sendiri, kita nggak cuman harus nyiapin biaya untuk si biaya wonung apa sih tempat tinggal bulan pertama aja, tapi kayak kita harus punya deposit untuk si uang jaminan tersebut gitu. Jadi baik lagi kalau misalnya kakak dapat perusahaan yang nyiapin tempat tinggal itu udah bagus banget, kita nggak perlu pusing soal tempat tinggal dan yang lain-lain, dan asuransi kesehatan tuh udah pasti dibayarin sama perusahaan pas kita Ausbildung gitu. Oke, makasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Umar Putra atas pertanyaannya. Mungkin aku lanjut ke Kak Evita Polontalo. Silakan Kak Evita. Ya, halo, selamat malam. Halo. Natasha, aku mau nanya, kan aku nih pengalamannya tuh udah ada di bagian perhotelan, khususnya di chef. Cuma aku terkendala di sertifikat B1. Nah, aku dapat informasi kalau BFD itu nggak apa-apa nggak pakai sertifikat Gute. Jadi itu bagusnya aku gimana ya? Aku minta pendapat aja sih dari kakak gitu. Aku Bentar, ngambil BFD itu maksudnya program lain? Iya, BFD aku mau ngambil sukarelawan di guru TK gitu. Jadi kemarin aku pernah tahu informasi bisa pakai sertifikat dari tempat kursus gitu. Jadi kalau kata kakak, aku harusnya gimana? Sebenarnya balik lagi aku sebenarnya nggak tahu kayak ketentuan untuk ikut BFD itu seperti apa, karena aku dulu ikutnya au pair. Dan dulu aku tahu kalau misalnya untuk program-program untuk sukarela atau kayak pelayanan seperti itu biasanya butuh sertifikat bahasa tetap kalau misalnya berangkat dari Indonesia. Karena itu keputusannya tuh dari Botschaft-nya Jerman, mereka tuh kasih syarat harus punya sertifikat bahasa Jerman minimal kalau nggak tahu A1 apa A2 aku lupa. Tapi ya karena ya itu syarat untuk kita bisa bertahan hidup di Jerman gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya kakaknya bilang, oh mau ikut Ausbildung Chef, tapi mau ambil BFD dulu gitu. Kayak aku dulu ambil au pair dulu untuk belajar bahasa, bisa. Tapi yang nentuin bisa enggaknya sertifikat kursus bahasa tuh buat chef Jerman, bukan si yang lain-lainnya gitu. Jadi maksudnya kamunya harus cek dari website si Chef Jerman yang di Jakarta, kedutaan Jerman di Jakarta itu syaratnya untuk ikut BFD itu harus sertifikat seperti apa, dari Gute kah, dari sertifikat yang tempat kursusnya kah, itu emang kamu harus cek sendiri sih di websitenya langsung gitu. Jadi emang aku sebenarnya kurang tahu sih BFD gimana. Cuman kalau misalnya untuk bisa enggaknya, ya itu harus cek lagi, balik lagi di website si kedutaan Jerman di Jakarta. Menurut aku sih gitu ya. Apa cukup menjawab jawabannya? Iya, sudah. Ya, udah, oke. Makasih ya, Kak ya. Baik, sama. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Mungkin satu penanya terakhir nih yang sudah raise hand, ada Kak Hasna Hanifah. Silakan Kak Hasna Hanifah, bisa di on mic atau on cam. Halo, suaranya terdengar jelas? Oke, sudah aman Ya. Kak. Izin off cam ya Kak, maaf. Halo Kak, aku mau tanya. Tadi Kakak bilang kan Ausbildung di sana bisa dapat uang tambahan ya kalau misalnya kita overtime kerjanya. Nah, sedangkan kan Ausbildung sendiri itu ada maksimal angkanya ya. Dan karena kalau lebih dari batas angka kan akan kena pajak negaranya. Apakah waktu itu bonus yang Kakak dapatkan itu mengakibatkan Kakak harus wajib bayar pajak negaranya? Sedangkan Kakak kan waktu itu statusnya masih Ausbildung ya. Udah sih Kak, itu aja. Oke. Untuk bayar pajak atau enggaknya itu tergantung, balik lagi ke apa ya namanya, kebijakan masing-masing perusahaan. Tapi yang aku pelajarin di sekolah, di pelajaran ekonomi, itu setiap umurnya tuh punya batasan kerja overtime di Jerman. Contoh, anak di bawah 17 tahun nggak boleh kasih kerja overtime. Kalau nggak itu melanggar peraturan negara, itu emang iya. Tapi karena waktu aku Ausbildung, aku udah umur di atas 22 tahun, jadi aku kerja overtime pun diizinkan sama perusahaan. Tapi ada maksimalnya berapa jam. Jadi itu sebenarnya salah satunya adalah faktor umum. Di bawah 17 tahun nggak boleh kerja overtime dan nggak boleh kerja terlalu subuh biasanya. Tapi di atas umur 22 tahun apa 20 tahun, kita boleh kerja subuh dan kita boleh kerja overtime. Dan kerja overtime uang tambahan itu tuh kita didapat ketika kita
kerja di hari Minggu misalkan, karena kan hari Minggu kan dianggap hari libur ya. Aku dapat uang tambahan ketika aku bekerja hari Minggu, dan kalau misalnya overtime tersebut juga yang berapa menitnya itu semua yang mereka hitung tuh, mereka balikin lagi ke aku dengan kasih free lebih misalnya dalam 1 minggu tuh aku free-nya kalau di Indonesia kan kerja Senin sampai Jumat, free-nya Sabtu Minggu lah ya. Kalau kita kan sebagai koki, kita kan kerja juga di weekend kan. Jadi misalkan aku free-nya selalu dapat 2 hari, Senin, Selasa, terus Rabu sampai Minggu aku kerja. Aku ada overtime misalnya 8 jam nih bulan lalu, sama si perusahaannya dibalikin lagi nih overtime-nya lu kita bayarin, lu dapat free 4 hari dalam 1 minggu. Jadi mereka tuh nggak kayak melanggar peraturan gitu, karena kan mereka juga ngasih hari libur lebih ke aku gitu. Mereka membayar balik overtime yang aku kasih ke mereka. Jadi bukan mereka cuman nggak melanggar negara karena ngasih kita overtime, karena di Jerman pun ada maksimalnya untuk usia masing-masing teh berapa banyak gitu si jam boleh overtime-nya gitu loh. Jadi dulu aku waktu 28 jam nggak apa-apa, aku nggak kena denda, nggak harus bayar pajak, malah aku dapat ekstra libur lebih banyak dan dapat uang tambahan lebih kayak dari si perusahaannya, karena waktu itu kalau nggak salah karena ada event-nya besar, terus mereka dapat Ringgeld tips banyak banget, terus mereka kasih ke aku, salah satunya kayak gitu. Dan waktu tanggal merah gitu, misalnya kan lagi Natalan, Tahun Baru, lagi gede-gedenya event, aku dapat dan mereka ngasih aku ekstra 2 kali lipat gaji dalam 1 hari untuk kerja di tanggal merah tersebut gitu misalkan contohnya. Jadi sebenarnya kalau untuk denda atau bayar pajak lebih sih nggak ada ya untuk kerja overtime, karena aku udah termasuk usia yang sudah mencukupi untuk bekerja untuk overtime gitu. Beda sama anak di bawah umur gitu. Sudah terjawab coba pertanyaannya? Kak, terima kasih sudah terjawab semuanya. Iya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bertanya ya. Dan mohon maaf juga yang belum kesampaian nih untuk bertanya gitu ya kepada narasumber kami. Nanti untuk teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut terkait dengan program Ausbildung, bisa langsung klik link yang ada di kolom chat. Nantinya akan terhubung dengan tim dari walkabroad.id. Nah, mungkin tadi sudah dijelasin nih pengalaman Kak Natasha terkait dengan program Ausbildung. Mungkin aku bakal lanjut jelasin nih terkait dengan program Ausbildung yang ada di walkabroad.id. Oke, jadi apa sih program Ausbildung ya? Tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Natasha. Jadi untuk Ausbildung ini merupakan program kerja sambil kuliah. Jadi peserta akan belajar teori di sekolah kejuruan sehingga dalam 1 minggu terdapat waktu belajar dan juga waktu bekerja. Nantinya bisa dapat kepastian kerja hingga kurang lebih 3,5 tahun, gaji hingga kurang lebih 20 juta per bulan. Nah, bagaimana sih sistem dari Ausbildung? Yang pertama itu ada Ausbildung Apprenticeship. Jadi nantinya akan kerja dan juga disekolahkan oleh company selama kurang lebih 2,5 sampai dengan 3 tahun dengan uang saku hingga 20 juta rupiah. Kalau misal dikurskan ke Indonesia. Lalu yang kedua, kerja berpotensi untuk kerja permanen di Jepang. Jadi setelah masa apprenticeship selesai, kamu akan mendapatkan peluang besar untuk mendapat kerja permanen dengan gaji lebih dari 50 juta rupiah. Nah, ini beberapa contoh bidang Ausbildung nih yang bisa teman-teman semua coba gitu ya. Ada sektor teknologi dan juga IT, industri energi dan lingkungan, industri manufaktur dan juga teknik, pelayanan kesehatan dan keperawatan, bidang sains dan penelitian, perhotelan, restoran dan catering, pastry dan juga bakery, dan masih banyak yang lainnya juga gitu. Nah, syarat awal lolos Ausbildung itu apa? Yang pertama ya pastinya sertifikat bahasa level B1 dari Goethe. Nah, untuk dokumen-dokumen yang lain itu seperti motivation letter dan juga CV berbahasa Jerman, lalu surat lamaran berbahasa Jerman, dan ijazah pendidikan terakhir dan transkrip nilai yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh penerjemah tersumpah. Dan untuk yang terbaru ini harus di apostil gitu ya, ijazah dari SD. Nah, tahapan itu seperti apa sih untuk Ausbildung? Yang pertama, bimbingan bahasa Jepang. Yang kedua, bimbingan bahasa Jerman maksudnya. Lalu yang kedua,
untuk sertifikasi bahasa Jerman, yang ketiga pemberkasan dokumen, yang keempat eh, apply atau mendaftar Ausbildung, yang kedelapan persiapan visa, yang ketujuh mendapatkan kontrak kerja, dan yang keenam ada offering. Mohon maaf, kelima interview, lalu keenam offering, lalu akan mendapatkan kontrak kerja dan persiapan visa, lalu selanjutnya persiapan keberangkatan, dan yang terakhir tiba di Jerman. Gitu, kurang lebih terkait dengan program Ausbildung. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya lebih lanjut, teman-teman bisa langsung menghubungi admin walkabroad.id yang ada pada link di kolom chat. Gitu. Oke, mungkin di akhir waktu bisa foto bersama-sama mungkin Kak Natasha. Oke, bisa di-on-kan kameranya lagi ya, sebentar. Mungkin dari teman-teman juga bisa sambil on-cam nih, buat aku ambil gambarnya. Mungkin untuk halaman pertama, aku ambil gambarnya dulu. 1, 2, 3. Oke, lanjut di halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir nih di malam minggu kali ini. Semoga ilmu yang didapatkan teman-teman bermanfaat dan yang sedang persiapan untuk menuju Jerman, semoga dilancarkan. Gitu. Terima kasih juga Kak Natasha sudah mau untuk berbagi ceritanya nih untuk bagaimana caranya switch career dan juga uh, bekerja di Jerman gitu. Terima kasih banyak Kak Natasha. Sampai Sama-sama. jumpa Terima kasih semuanya ya. di Makasih. lain waktu. Oke, oke. Kalau sudah tidak ada yang disampaikan lagi, mungkin dari aku cukupkan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di webinar seri selanjutnya. Selamat malam semuanya. Baik. Terima kasih.